sore Ibu Agnes. Sore Ibu Devi. Gimana kabarnya Ibu Agnes? Ya, seperti yang dilihat sekarang. Sehat. Ya, senang ya bisa ketemuan nih. Terus gimana tadi kegiatan mengajarnya? Ya, Semuanya berjalan dengan baik? berjalan seperti biasa dan rutinitasnya sangat baik dan saya menikmati hari ini. Tetap enjoy, ya, enjoy tetap enjoy dan semangat murid saya. Iya. Jadi terlepas dari kegiatan yang Ibu Agnes lakukan hari ini, saya lihat Ibu Agnes enjoy. Tapi saya lihat tadi sepertinya ada hal sih yang mau disampaikan ke saya. Saya minta maaf nih sebelumnya. Tadi saya juga sibuk dengan kegiatan saya juga full jam di kelas dan ada permasalahan sedikit dengan beberapa murid perwalian saya. Dan saya lihat Ibu Agnes sepertinya ingin membicarakan sesuatu, tapi saya pikir mungkin sebentar dia nanti lihat kalau ada waktu sebentar, ya kan. Jadi mungkin ada masalah apa nih Bu Agnes? Mungkin ada yang mau diceritakan? Kelihatannya mungkin dari iya. Soalnya sih tadi kelihatan waktu ketemu di jalan mau ke kelas 8A ada ya kelihatannya yang disampaikan Ibu Agnes menyela saya udah nanti sebentar aja deh. Oh iya, jadi saatnya yang tepat aja. Iya Ibu Devi, ya memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Sepertinya saya lagi butuh di coaching. Iya. Makanya saya sampai ke Ibu Devi, sekiranya ada waktu untuk menemani saya bercakap-cakap sedikit lah. Biasalah Bu, masalah murid-murid di kelas, masalah klasik. Kira-kira apa itu ya Ibu ya? Iya begini Bu, ceritanya. Kemarin kan kita melaksanakan ujian tengah semester nih ceritanya. Nah, setelah saya melakukan pengolahan nilai ini, periksa, wah dari ke-6 kelas, tiba-tiba tibalah saya memeriksa di kelas 7B. Saya sebenarnya bingung, sekaligus bercampur kecewa, apa ya, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya dan dalam pikiran saya. Tanya-tanyalah saya kenapa ada beberapa siswa nih atau beberapa murid yang menurut saya belum berhasil dalam ujian ini. Jadi nilai mereka menurut ukuran saya masih rendah. Jadi menggambarkan hasil belajar mereka yang masih rendah. Iya, saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Saya lihat juga Ibu Agnes bingung nih gimana ya, jadi setelah kegiatan sumatif beberapa hari yang lalu kan, setelah memeriksa hasil ternyata ada beberapa murid ya di kelas 7B yang nilainya menurut Ibu Agnes kurang memuaskan kayaknya ya. Menurut saya belum sesuai dengan yang saya harapkan. Ibu Agnes harapkan ya, kayak itulah yang membuat saya bingung Bu Devi. Baik, Bu Agnes, kira-kira dari percakapan kita saat ini apa sih yang Ibu Agnes ingin atau apa yang Ibu Agnes harapkan? Iya Bu Devi, saya berharap dari percakapan saya dengan Ibu Devi, mungkin kira-kira saya bisa mendapatkan pemikiran baru atau ide yang lebih segar lagi atau pendapat atau masukan dari Ibu Devi ya untuk menghadapi atau mengatasi masalah saya ini yang berkaitan dengan murid-murid saya yang belum berhasil ya dalam mengikuti ulangan atau menggambarkan hasil belajar mereka rendah. Begini ya Bu Agnes, menurut Ibu Agnes kira-kira hasil belajar yang berhasil itu seperti apa? Menurut saya murid yang berhasil dalam belajar, murid yang tentu saja bisa mengerjakan ulangan, apa yang ditanyakan bisa dijawab, kemudian dalam skala 0 sampai 100 saya bisa menggambarkannya mereka kira-kira berada di nilai 75 lah, cukup memuaskan untuk saya. Iya, memuaskan.
Jadi menurut Ibu Agnes dinilai 75 sampai 100 itu kira-kira menggambarkan penguasaan materi apa? Nah begini, kan kebetulan saya masih dalam materi elemen bilangan ya, Iya. atau bilangan bulat. Jadi angka 75 itu saya harapkan mereka bisa membandingkan bilangan, bisa mengurutkan bilangan dengan baik, kemudian bisa melakukan penjumlahan pecahannya desimal. Itu karena saya kan guru matematika, jadi seperti itulah materi saya. Kira-kira menurut Ibu Agnes hasil analisa Ibu Agnes nih dalam keberhasilan anak-anak tersebut kan apa itu katanya itu betul deh, betul ya keberhasilan tuh persiapan. Menurut Ibu Agnes bagaimana materi yang sudah disebutkan tadi dikuasai di kelas? Iya, menurut saya sih saya menyampaikan materi, saya membuat modul ajar, kemudian saya menggunakan media-media yang menarik, sehingga mereka saya harapkan bisa menguasai materi, mengoperasikan bilangan pecahan atau penjumlahan bilangan pecahan, desimal, dan membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Kemudian saya juga setelah itu saya kan memeriksa dan saya buatlah analisis ulangan tes sumatif itu. Kira-kira menurut Ibu Agnes hasil analisa Ibu Agnes materi yang sulit yang dikerjakan oleh mereka yang seperti apa? Nah itu dia, setelah saya melakukan analisis dan ternyata saya temukan memang mereka sangat lemah pada operasi penjumlahan pecahan dan desimal. Menurut saya karena mungkin mereka belum menguasai materi-materi sebelumnya, materi prasyarat. Oh iya. Menurut Ibu Agnes kira-kira sudah ada upaya apa yang Ibu Agnes lakukan untuk mereka agar supaya bisa menguasai pecahan dan desimal? Iya, saya mengajarkannya seperti saya katakan tadi, upaya-upaya saya mengajarkan sesuai dengan kurikulum materi yang saya buat di RPP, ya kan? Kemudian upaya-upaya lain saya memberikan bentuk penugasan kepada mereka, membuat banyak latihan soal, dan ketika di kelas saya perhatikan, wah ternyata mereka membuat latihan soalnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tapi permasalahannya sekarang, ketika saat ulangan tes motif, wah nilainya sangat rendah. Itulah yang membuat saya bingung, Ibu Devi. Iya. Menurut Ibu Agnes, adakah strategi yang bisa dilakukan? Iya, itulah saya pikir-pikir ya Bu. Ya, menurut saya mungkin menggunakan strategi yang berbeda lagi mungkin ya dari yang sebelumnya. Karena strategi yang saya buat memang berhasil pada siswa yang lain, mungkin kepada beberapa murid ini yang menurut saya belum berhasil, saya menggunakan strategi yang berbeda lagi. Kira-kira menurut Ibu Agnes cara-cara lain itu seperti apa? Kalau penugasan kemarin mereka bisa tetapi hasil bagiannya rendah, berarti strategi yang berbeda. Mungkin saya pikir dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, karena saya pelajari, saya sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata sangat sangat membantu murid-murid yang saya lihat di YouTube, saya lihat di aplikasi platform mereka mengajar. Kan kita sudah membuat post-test di video-video itu, wah tampak sekali, sepertinya menarik. Mungkin saya gunakan diferensiasi saja ya di kelas saya, apalagi di kelas 7B ini. Itu ide yang bagus juga ya. Selain dari penugasan yang Ibu Agnes sudah lakukan tadi di kelas tersebut,
Ibu Agnes juga punya ide untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat luar biasa sekali. Iya ya. Menurut Ibu Agnes, kira-kira eh, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang nanti akan dilakukan? Iya, saya pikir-pikir yang saya lihat dan saya baca berdiferensiasi itu kan ada banyak ya, Iya. jadi ada berdiferensiasi konten, ada juga berdiferensiasi produk. Iya. Nah, ada juga proses. Nah, saya akan melihat dulu anak-anak saya di kelas juga teman-teman saya akan perhatikan dulu kesiapan belajar mereka, apa kebutuhan mereka sebenarnya, kebutuhan belajar mereka. Dan ini yang mungkin belum saya lakukan. Sehingga apakah mungkin ini yang menyebabkan mereka agak gagal ya dalam kegiatan tes summatif tadi. Benar juga ya. Baik, Ibu Agnes, kira-kira Ibu Agnes sudah tahu nih akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya kan? Nah, kira-kira menurut Ibu Agnes tindakan atau rencana Ibu Agnes ini seperti apa? Ya seperti saya katakan tadi, Bu Devi, saya akan merencanakan penugasan mungkin tetap ya. Penugasan itu karena akan semakin melatih mereka mengerjakan soal. Tentunya mungkin volumenya ditambah, jumlahnya ditambah. Nah, mereka dengan penugasan itu mungkin mereka bisa bertanya dengan keluarga di rumah, mungkin ada kakak-kakak yang sudah lebih dulu belajar tentang bulan-bulan ini, mereka bisa memanfaatkannya. Atau saya bisa sarankan kepada mereka supaya adanya berjelajah di internet. Ya kan browsing banyak sekarang ya. Iya, sekarang kan banyak sekali materi-materi di YouTube yang menjelaskan tentang materi ini. Nah, mungkin yang dibutuhkan hanya kuota saja internet. Kemudian strategi lain juga seperti saya katakan tadi, berdiferensiasi ya, diferensiasi, dan itu menjadi sebuah pengalaman baru sebenarnya buat saya karena memang sebelumnya belum pernah saya lakukan, tapi kan saya coba. Semoga ini bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan saya mungkin ya Bu Devi. Iya, luar biasa ya, bagus ya. Terus kira-kira kapan nih rencananya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sekarang kan kita sebentar mengolah nilai nih. Setelah itu pasti ada kegiatan penyerahan hasil belajar atau rapor. Nah, kalau begitu saya pikir saya akan melakukannya setelah penerimaan rapor saja. Mungkin 2 minggu depan ya, sudah itu. 2 minggu depan ya. Memang rencananya kan mau terima rapor ya dalam minggu ini, jadi ya, semoga tidak bergeser ya waktunya. Oke. Kira-kira menurut Ibu Agnes dalam rencana tersebut apakah ada yang bisa membantu ataukah Ibu Agnes bisa melakukan sendiri? Saya sendiri sebenarnya boleh ya, karena saya menggunakan referensi, tapi karena sebagai guru kan kita harus menerapkan kolaboratif ya. Karena bekerja sendiri juga tidak akan menghasilkan yang maksimal, tetapi ketika saya bekerja sama berkolaborasi dengan rekan sejawat atau teman-teman yang bisa mungkin mengobservasi saya di kelas, itu dengan senang hati karena bisa membantu saya menemukan kelemahan dalam proses pembelajaran atau justru menemukan kekuatan di situ. Dan saya kan mungkin Bu Devi akan memanfaatkan rekan sejawat saya untuk membantu saya. Atau mungkin mereka punya ide ya, punya saran, dan bisa saya manfaatkan. Juga sih itu bagus. Oke. Kira-kira progres dari rencana Ibu Agnes setelah sumatif ini kan nantinya akan ada kegiatan tatap muka lagi dengan mereka untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kapan ya saya bisa ketemu lagi sama Ibu Agnes untuk bisa kita berbincang lagi mengenai tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu Agnes lakukan? Ya, betul Bu Devi. Saya pasti harus sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang sudah saya ceritakan hari ini, apa tindakan saya, apa rencana saya.
tentu saja saya harus melaksanakannya, Benar sekali. dan saya akan mempertanggungjawabkannya sebagai komitmen saya Iya, betul. bahwa saya akan melakukannya. Dan kira-kira mungkin saya bisa ya mengajak lagi Bu Devi Oh, bisa untuk sekali. Saya senang sekali sih iya melihat nantinya ya gimana proses dari tindak lanjut apa yang Ibu Agnes rencanakan tentunya. ya, saya akan mengajak lagi Ibu Devi untuk kembali bercakap-cakap seperti ini ya. Iya. Ya mungkin di tempat yang lain lebih fresh Boleh, gitu. boleh juga nanti tinggal hubungi saya. Iya, kita calling ya, mungkin lewat WA. Iya. Ya, dan saya berharap tidak juga mengganggu waktunya Ibu Devi. Iya. Pasti nanti akan dikondisikan ya waktunya kapan yang pas untuk kita boleh ketemu dan bicara lagi mengenai tindak lanjut dari Ibu Agnes. Baik Bu Devi, kita sesuaikan saja ya waktunya. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu Agnes perasaannya setelah mengungkapkan apa yang menjadi kegalauan setelah tadi menyampaikan unek-unek masalah yang dihadapi? Gimana nih perasaannya? Wah, ternyata setelah saya justru bercerita dengan Ibu Devi, saya merasa lega Bu. Aduh, Sepertinya senang ada sekali. sesuatu yang terselesaikan dari apa yang membuat saya gelisah, saya bingung. Wah, ternyata saya sendiri ya yang bisa menemukan solusinya. Saya senang sekali. Apalagi dengan Ibu Devi yang memberikan saya penguatan ya, motivasi lewat pertanyaan-pertanyaan Ibu Devi, sehingga ya ternyata saya juga punya solusi sendiri. Senang sekali ya bisa mendengar dan bahkan juga berbagi ya dengan Ibu Agnes. Harapannya nih gimana nih Bu Agnes ke depannya? Ya, saya berharap Mas Jube ada peningkatan ya, Bude. Iya, betul. Peningkatan dari hasil belajar, dan tentunya dengan semangat belajar mereka juga meningkat. Iya. Apa yang akan saya lakukan lagi. Benar sekali. Senang Semoga ya. mendengarnya. Iya. Baik Ibu Agnes, nanti kita ketemu lagi di waktu kesempatan yang Ya, baik, Bu Devi, sesuai dengan komitmen pas kita ya. Iya, benar sekali. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya.